Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar Anda sekalian? Ya baik, insya Allah hari ini kita melanjutkan belajar bahasa Arab. Yang Anda bisa disiapkan ya buku dan alat tulisnya. Nah, insya Allah ya hari ini kita lanjutkan ya materi bahasa Arab kita yang sudah sampai di Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Ya kemarin kita sudah mengartikan dan menjawab ya di pelajaran halaman 31 Al-Madrasatu. Ya kemarin alhamdulillah sudah kita artikan dan sudah kita kerjakan. Nah insya Allah hari ini kita lanjutkan ya materi bahasa Arab kita yang sudah sampai di pelajaran kelima. Ya Ad-Darsul Khamisu, di pelajaran kelima. Nah kemarin juga sudah Ustadz sedikit menerangkan ya, untuk pelajaran kelima. Ana, anta, dan anti. Baik, ana, anta, dan anti. Ya ini termasuk apa Ananda? Baik, termasuk dhamir. Nah, kita masih materinya masih sama, yaitu belajar perubahan dhamir. Ya, baik. Nah, kemarin kita sudah belajar perubahan dhamir huwa dan hiya untuk kata dahaba. Ya. Huwa dan hiya. Huwa dahaba. Apa artinya Ananda? Ya, baik. Huwa ini artinya dia satu orang laki-laki telah pergi. Kalau menjadi hiya bagaimana Ustadz? Ya, kalau menjadi hiya kita tambah tak di akhirnya. Ya, kemarin sudah Ustadz kasih tanda. Ayo, kalau dari kata huwa dahaba diubah menjadi hiya bagaimana? Ya, caranya kita kasih tanda tak di akhirnya, jadi dahabat yang artinya dia satu orang perempuan telah pergi. Nah Ananda, sekarang kita belajar anta, anti, ana, dan nahnu. Nah semua ini juga termasuk dhamir. Apa artinya anta? Baik, anta artinya kamu satu orang laki-laki. Kalau anti, ya baik, anti artinya kamu satu orang perempuan. Ana, ya ana ini artinya saya. Nahnu, ya nahnu artinya kita. Nah baik. Ya sekarang kita belajar anta, anti, ana, dan nahnu. Nah bagaimana kalau huwa dahaba? Ya, dia satu orang laki-laki telah pergi. Nah, Ustadz ganti menjadi kamu satu orang laki-laki telah pergi. Nah, apa bahasa Arabnya Nanda? Ya, yang kemarin kalau di dhamir hiya, nah kita kasih tanda tak sukun di akhirnya. Nah, untuk dhamir anta, anti, ana, dan nahnu, nah ini Ananda masih sama ya caranya, diberi huruf ta di akhirnya. Namun di sini ada perbedaan ya Ananda. Nah kalau di dhamir hiya, ya di dhamir hiya baknya masih di fathah dahabat. Nah kalau sudah masuk di dhamir anta, anti, ana, dan nahnu, ya ininya disukun, baknya disukun. Dahab, nah, baknya disukun semua dan huruf taknya masing-masing dirubah. Nah kalau hiya huruf taknya disukun, anta huruf taknya di fathah. Ya anta huruf taknya di fathah. Ini tandanya anta, ya, huruf taknya di fathah. Jadinya anta dahabta. Kemudian kalau anti taknya yang di kasroh,
anti dahabti. Kemudian ana dahabtu, ya, taknya di sukun, kemudian di domir nahnu. Nah, ini beda ya, yang tadi kasih huruf ta. Nah, untuk sekarang diberi huruf nun, dahab. Nah, ya, dari huwa dahaba menjadi anti bagaimana? Ya, kita beri huruf ta, masih sama, kita beri huruf ta di akhir, kemudian taknya di fathah, jadi dahabta, ya. Dahaba, dahabat, dahabta, dahabti, dahabtu, dahabna. Nah, coba Ananda biar enak, kita sambil hafalin ya, kita baca bersama. Nanti Ustadz baca, Ananda bisa mengikuti. Oke. Huwa dahaba. Nah, bisa diikuti ya. Ustadz ulang lagi. Huwa dahaba. Hiya dahabat. Kita ulang. Hiya dahabat. Anta dahabta. Anta dahabta. Anti dahabti. Ulang lagi. Anti dahabti. Ana dahabtu. Lagi. Ana dahabtu. Nahnu dahabna. Ya, nahnu dahabna. Ya, baik. Nah, nanti ini ya, ini jadi patokan. Jadi anak-anak Ustadz minta bisa dihafalin kan ya, pelan-pelan di rumah. Huwa dahaba, anti dahabat, anta dahabta. Kemudian anti dahabti, ana dahabtu, nahnu dahabna. Kita ulang lagi. Ana dahaba, hiya dahabat, anti dahabta, anta dahabta, anti dahabti, ana dahabtu, nahnu dahabna. Nah, baik. Nah, jadi ya jangan lupa nanti dihafalkan, karena ini buat patokan ya Ananda. Jadi nanti misalnya, ayo coba Ananda, sekarang Ustadz kasih tugas, ubahlah, ya ini contoh ya, ubahlah domir dari kata huwa akala. Huwa ya, baik, dari kata huwa akala yang artinya dia satu orang laki-laki telah apa akala artinya Ananda? Nah, baik, akala artinya makan ya. Dia satu orang laki-laki telah makan. Nah, coba Ananda diubah menjadi ana. Nah, bagaimana caranya diubah menjadi ana? Nah, tinggal kita lihat acuannya atau kita lihat patokannya ya. Oh, begini caranya. Nah, berarti jadinya kalau ana bagaimana? Ana, ya itu berarti kalimat ketiganya ya, kata ketiganya disukun. Berarti kata ketiganya disukun, kemudian dikasih huruf ta di akhirnya. Nah, jadinya aka huruf ketiganya disukun, akal. Kemudian kalau ana, taknya disukun, akal tuh. Nah, gitu ya. Jadi ini dibuat patokan, huruf ketiganya jangan lupa disukun. Contoh lain, misalnya Ustadz kasih kalimat lain, misalnya jalasa, yang artinya apa Nanda? Ya, jalasa artinya duduk. Nah,
Dari kata huwa jalasa, ya, huwa jalasa, ya, huwa jalasa. Coba Ananda diminta merubah menjadi anti. Nah, kita lihat apa namanya? Ya, patokannya atau acuannya ya Ananda. Nah, acuannya itu di atasnya. Kita lihat menjadi anti. Oh, anti taknya di kasroh, kemudian huruf ketiganya disukun. Jadi anti, bagaimana Ananda? Kita lihat anti, kita buat sama ya, anti jalasat. Jala, huruf ketiganya disukun ya, jalas di, ya gitu nggih. Jadi kata huwa jalasa menjadi anti bagaimana? Anti jalas di. Nah, salah paham gitu. Jadi huwa dahaba yang artinya dia satu orang laki-laki telah pergi. Hiya dahabat artinya dia satu orang perempuan telah pergi. Anta dahabta yang artinya kamu satu orang laki-laki telah pergi. Anti kamu satu orang perempuan telah pergi. Ana artinya saya telah pergi. Nahnu artinya kita telah pergi. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, ayo coba artinya jalasti. Nah, kita bisa langsung tahu. Jadi fi'il madhi ini, ya kemarin kita usah jelaskan ya, fi'il madhi itu adalah kata kerja yang telah kita kerjakan ya. Contohnya ini, dahaba ya, kita telah pergi. Jalasa telah duduk. Nah, kita lihat ya tandanya di akhir, jalasti. Oh, taknya di kasroh. Nah, berarti dia termasuk di domir anti. Ya, kita lihat anti. Letaknya disukun, berarti ini artinya kamu satu orang perempuan. Contoh lain misalnya ada kalimat, ya Ustaz kasih contoh lain, ada kalimat ya syariba ya, kemarin sudah kita belajar syariba. Apa artinya syariba? Ya, minum. Ya, akala, syariba kalau akala makan, syariba minum. Misalnya syarobna ya. Syarobna. Nah, kalau ada pertanyaan syarobna, nah ini apa artinya Anda syarobna? Ya, kita lihat di akhirnya. Kita lihat dulu di patokannya tadi. Kita lihat, oh ini ada nanya. Nah, berarti dia termasuk di domir nahnu yang artinya kita. Kita telah minum. Itu nggih, coba dari kata syarobna diubah menjadi huwa bagaimana Ananda? Nah, sekarang saat balik dari kata syarobna coba diubah menjadi huwa. Ya, kita tinggal hilangkan huruf nunnya, kemudian baknya di fathah. Jadi syaribah gitu nggih. Lagi akalat, akal tuh. Ya, coba dari kata akal tuh Ustaz minta rubah ya dari kata akal tuh, ana akal tuh. Ustaz minta rubah menjadi hiya. Bagaimana Nanda? Ya, kita lihat. Oh, kalau hiya itu taknya yang disukun. Nah, berarti akalat. Itu nggih. Nah, biar lebih paham lagi, nah sekarang Ustaz kasih latihan. Jadi latihannya membuat seperti ini.
huwa dahaba, hiya dahabat, anta dahabta, anti dahabti, ana dahabtu, nahnu dahabna. Ya, Ustadz beri latihan. Nanti biar lebih paham lagi nanti. Kalimat yang pertama adalah kataba. Yang artinya menulis. Baik, Ananda ya. Yang pertama tadi kataba. Untuk yang kedua darosa. Ya, darosa ini artinya belajar. Belajar. Kemudian yang ketiga akala, ya, makan. Kemudian 4, yang keempat ya nasoro. Nasoro yang artinya menolong. Ya, nasoro yang artinya menolong. Kemudian 5 ya Nanda ya. Nah, kemudian yang terakhir Ustadz pakai kata laiba. Yang artinya bermain, laiba yang artinya bermain. Yang pertama kataba, kedua darosa, ketiga akala, 4 nasoro, 5 laiba. Ya, kataba dia menulis, darosa belajar, akala makan, nasoro menolong, laiba bermain. Nah, ini Ananda ya, latihannya diminta untuk membuat seperti ya, contoh berikut ya. Huwa dahaba, hiya dahabat, anta dahabti, anti anta dahabta, anti dahabti, ana dahabtu, nahnu dahabna. Ya, sudah saya kasih juga tanda-tandanya. Ya, kalau berubah dari huwa menjadi hiya, nah kita kasih huruf ta di akhirnya. Kemudian dari huwa dirubah menjadi kata ganti orang anta, anti dan ana. Ya, anta, anti, ana. Ini merubahnya masih sama ya. Kita kasih huruf ta di akhirnya. Namun di sini ada perbedaan ya Nanda. Jadi kita kasih huruf ta di akhir. Nah, sebelum kasih huruf ta jangan lupa huruf ketiganya ya disukun. Ya, huruf ketiga ini, huruf ketiganya disukun. Ya, ini kan ada 3 huruf. Dal, za, ha sama ba. Nah, huruf ketiganya kita sukun. Ya, seperti tadi juga Ustaz sudah contohkan. Akalat. Nah, huruf ketiganya apa dari akala? Nah, huruf ketiganya huruf lam. Nah, ini kita sukun ya. Kita sukun huruf ketiganya. Kemudian nah, untuk dhamir anta atau kata ganti orang anta yang artinya kamu satu orang perempuan, kamu satu orang laki-laki. Nah, ini untuk dhamir anta, taknya kita beri tanda fathah. Kemudian untuk dhamir anti ya masih sama, huruf ketiganya kita sukun, kemudian huruf taknya ya kita beri harokat kasroh. Kemudian di ana ya untuk huruf ketiganya kita sukun, kemudian diberi harokat, taknya diberi harokat
doma. Nah ini jangan sampai lupa ya Anda, fathah, kasroh, doma. Nah urutannya sudah urut fathah, kasroh, doma. Kalau fathah ini anta, kasroh ini anti, dan doma ini ana. Kemudian di yang terakhir di domir nahnu yang artinya kita, ya kata gani orang yang artinya kita. Nah ini berbeda. Tadi kalau tak, nah untuk yang terakhir nahnu ini kita beri ya huruf terakhirnya nun. Nun dipanjangkan, misalnya tadi dahab dari kata akala ya, akala. Kalau menjadi nahnu bagaimana ya, kita beri huruf nun dan alif ya, akalna. Tunggu ya Anda. Nah, insyaallah Anda paham ya. Nah ini jangan sampai lupa ya, sekali lagi Ustaz tekankan, jangan sampai lupa harokatnya. Jadi harokat ini yang menentukan ya, ini istimewanya bahasa Arab Anda ya. Ustaz Sukmana sudah menerangkan istimewanya bahasa Arab. Nah ini salah satu keistimewaan ya, kita belajar bahasa Arab dengan kita lihat huruf terakhirnya ya, kita lihat akhir katanya ya, kita bisa tahu oh itu berarti tandanya dia termasuk di domir anta. Kita lihat akhir katanya taknya di kasroh ya, taknya di kasroh, dahabti, oh berarti dia termasuk domir anti. Ada huruf nun dan alif di akhirnya, oh saya tahu ini, nah dia termasuk di domir nahnu. Nah inilah istimewanya bahasa Arab, kita bisa ada tanda-tanda khususnya ya. Baik ya Anda, jangan lupa apa, dilihat ya tanda-tandanya. Ini tak sukun, taknya di fathah, di kasroh, di doma, kemudian diberi huruf nun di akhirnya. Baik Anda ya, untuk latihannya yang membuat seperti contoh berikut ya, dahaba huwa dahaba, yang artinya dia satu orang laki-laki telah pergi. Ya dahabat, nah, persis cuma ini. Baik ya, insya Allah sekiranya Anda paham. Nah mungkin nanti ada yang perlu yang Ustadz saya masih ada yang belum paham Ustadz, nah bisa Anda sampaikan melalui WA. Nah baik, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.